Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan basic configuration untuk Cisco ya. Nah, jadi pertama itu ada mode operasi atau tingkatan akses, yaitu user exit mode. Di sini kalian bisa lihat ada simbolnya ya, switch sama kayak tanda panah gitu. Nah, jadi ini user exit mode itu adalah mode paling dasar saat pertama kali masuk. Ini hak aksesnya sangat terbatas. Fungsinya ini hanya untuk monitoring dasar, yaitu melihat status dan testing ping. Tidak bisa mengubah konfigurasi apapun. Nah, lalu yang kedua ada privilege exit mode, yang dimana simbolnya itu switch dan pagar ya. Switch itu namanya, pokoknya pagar ya. Nah, lalu privilege exec mode ini itu seperti mode admin atau super user. Cara masuknya kalian tinggal ketik enable dari user mode tadi. Fungsinya itu kita mendapat akses penuh untuk melihat seluruh status sistem, melakukan debugging, restart perangkat, dan menyimpan konfigurasi. Jadi ini adalah pintu gerbang menuju mode konfigurasi. Nah, lalu ada global configuration mode. Seperti ini ya simbolnya. Ada switch dalam kurung config pagar. Jadi switch config ini itu adalah mode konfigurasi utama. Cara masuknya kalian ketik configure terminal atau config T dari privilege mode. Fungsinya itu perintah yang diketik di sini akan berdampak pada seluruh perangkat. Jadi global contohnya bisa ganti nama switch ataupun buat password admin. Lalu ada juga sub configuration mode. Di sini simbol yang pertama itu switch config if, yang dimana itu mode khusus untuk mengedit interface, port kabel atau VLAN. Lalu yang kedua ada switch config line, yaitu mode khusus untuk mengedit line seperti akses masuk seperti konsol atau telnet SSH. Lalu lalu selanjutnya ada basic config. Jadi ini benar-benar konfigurasi dasar. Nah, yang pertama itu ada hostname. Hostname ini sangat agak ini ya, dasar. Jadi hostname itu untuk mengganti nama perangkat dari default switch menjadi apa saja yang kalian masukkan. Di sini contohnya hostname SW1. Jadi yang awalnya switch akan menjadi SW1. Tujuannya itu biar lebih mudah membedakan perangkat saat mengelola jaringan yang banyak. Lalu yang kedua itu ada enable secret. Enable secret itu seperti menambahkan password untuk perangkatnya. Jadi membuat password untuk masuk ke mode privilege. Jadi kata secret itu berarti password. Berarti Cisco 123 di sini akan dienkripsi, akan diacak dalam sistem sehingga tidak bisa dibaca orang lain yang mengintip konfigurasi. Jadi intinya enable secret itu untuk menambahkan password. Lalu ada banner mode. Jadi maksudnya itu message of the day, menampilkan pesan teks saat seseorang mencoba login. Jadi misalkan kalau ada yang salah memasukkan password, itu akan keluar teks seperti ini, misalkan akses hanya untuk admin jaringan. Biasanya untuk peringatan hukum atau informasi, misalkan dilarang masuk, seperti itu. Lalu tanda pagar adalah pembatas awal dan akhir pesan ya. Lalu yang selanjutnya itu ada konfigurasi password konsol. Di sini line konsol 0 itu maksudnya masuk ke pengaturan fisik konsol, port colokan kabel biru ya, yang mungkin kalian sudah lihat di
aslinya switch. Angka 0 berarti port pertamanya, biasanya cuma ada satu ya. Password admin itu sama seperti enable secret, menetapkan kata sandi. Admin ini bisa diganti ya untuk jalur konsol ini. Jadi password, kalian tambahkan password yang kalian ingin masukkan. Lalu ada login. Ini sangat penting. Perintah ini memberitahu switch untuk meminta password saat ada yang mau masuk. Tanpa perintah ini password sudah di-set, tapi switch tidak akan menanyakannya. Jadi ini sangat penting ya login, perintah login. Lalu ada exit, kalian keluar satu tingkat dari mode config lain kembali ke config. Lalu ada konfigurasi password VTY, remote access VTY itu buat telnet atau SSH. Jadi line VT04 itu mengatur jalur virtual teletype akses jarak jauh via telnet atau SSH. Angka 0 sampai 4 itu artinya membuka 5 jalur bersamaan. Jalur 0 sampai 4. Jadi 5 admin itu bisa remote sekaligus dan sisanya itu sama aja. Lalu selanjutnya ada simpan konfigurasi. Ini simpan konfigurasi itu yang pertama ada write memory. Ini adalah cara cepat untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke penyimpanan permanen. Lalu kalau tidak bisa write memory, itu juga ada cara kedua, yaitu copy running config startup config. Jadi artinya itu salin konfigurasi yang sedang berjalan ke konfigurasi awal. Tujuannya ini sangat penting ya untuk simpan konfigurasi itu, jadi agar switch ketika dimatikan atau mati lampu itu settingannya tidak akan hilang. Lalu selanjutnya itu ada cek konfigurasi ya. Cek konfigurasi, komen pertama itu ada show IP interface brief, yaitu komen ini untuk menampilkan ringkasan status IP address dan status port, apakah port ini mati atau hidup. Ini perintah paling sering dipakai untuk troubleshooting awal. Jadi show IP interface brief juga itu untuk mengecek apakah sudah benar atau belum di settingnya. Lalu yang kedua ada show running config. Show running config itu gunanya untuk menampilkan seluruh konfigurasi yang sedang aktif saat ini. Lalu ada show startup config. Itu menampilkan konfigurasi yang tersimpan di hard memory. Jika Anda belum melakukan write memory dari sebelumnya, isi startup config bisa berbeda dengan running config. Atau bisa juga startup config itu buat mengecek password. Lalu yang terakhir ada konfigurasi IP address. Ini pada router atau switch layer 3. Interface VLAN 1. Di sini kalian masuk ke interface virtual bawaan switch, itu VLAN 1. Di switch kita memberi IP bukan di port kabel tapi di interface virtual. Ini agar switch bisa di-manage ya. Lalu setelah masuk ke interface-nya, kalian bisa memasukkan IP address. Sini contohnya 192.168.1.1.255 seperti biasa. Nah, lalu juga ada no shutdown. No shutdown itu tugasnya untuk menghidupkan interface. Jadi secara default semua interface di Cisco itu dalam kondisi mati, shutdown. Nah, perintah no shutdown ini itu artinya jangan mati atau nyala. Jadi tanpa ini IP sudah di-set tapi portnya tetap mati. Jadi ini sangat penting juga ya. Nah, mungkin itu saja untuk teori basic configuration. Sekian guys. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan mengimplementasikan basic configuration di Cisco Packet Tracer ya.
kita tambahkan dulu router dan switch, lalu kita sambungkan. Nah, lalu kita masuk ke router PT nya, kita masuk ke CLI. Sini kalian pertama kalian untuk masuk ke privilege, ini share exec mode. Lalu untuk masuk ke privilege nya dan ketik enak, atau bisa juga kita full aja ya nanti. Jadi di dalam Cisco itu kalian bisa disingkat ya, asal itu minimal 3 huruf pertama itu harus ada, karena Cisco karena perangkat itu sangat banyak komennya, jadi kalian kalau mau disingkat itu harus 3 huruf dulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke privilege mode, lalu kita masuk ke configuration. Nah, bisa disingkat seperti itu ya. Nah, lalu di sini kita tambahkan, misalkan kalian mau mengganti nama, tulis saja host atau bisa di full hostname. Kita misalkan ganti ke R1. R1. Nah, itu langsung berubah jadi R1. Di sini kalian juga bisa tambahkan password. Enable secret. Secret. Ini misalkan 123, yang gampang aja ya. Nah, lalu kita masuk ke misalkan interface router ini. Kalian ketik int, itu bisa full atau int tadi. Interface di sini fa 0/0. Nah, kita masuk, sudah masuk ya. Kalau sudah masuk itu terlihatnya config if. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, jadi awalnya itu semua interface itu pasti akan mati. Jadi kita harus masukkan pertama dulu command no shutdown. No shutdown. Nah, ini bisa kalian lihatnya langsung aktif. Nah, lalu kita bisa masukkan IP addressnya, misalkan IP address. Lalu kalau kalian mau langsung full seperti tadi, kalian tinggal tekan tab. Kita masukkan IP address, misalkan 168.1.1, lalu kalian masukkan subnet mask. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kalian mau memasukkan VLAN itu akan agak berbeda antara router dan multi-layer switch. Contohnya kita masukkan dulu multi-layer switch. Kita tunggu dulu ya, loading sebentar. Itu perangkat seperti switch atau router itu pertamanya pasti akan loading dulu, boot up dulu. Di sini kita masukkan Nah, di sini kalau kalian mau memasukkan IP address ke VLAN itu di switch multilayer itu seperti ini, int. Nah, baru kalian masukkan IP addressnya. Sedangkan di router itu maaf, kalian masuk dulu ke interface. Kalian misalkan mau masuk ke VLAN 10, kalian tambahkan titik dulu, lalu enter. Nah, maka akan seperti ini. Kalau misalkan invalid itu berarti
di switchnya itu belum ditambahkan. Kalian bisa langsung tambahkan saja caranya. Config, lalu kalian ketikkan VLAN, kalian masukkan VLAN berapa yang mau kalian masukkan. Ketika kalian sudah masuk seperti ini, kalian pertama harus di encapsulation dulu, terus dot 1q tik 10 sebentar ya, maaf ya teman-teman, itu harusnya tidak ada titik. Dot 1q ininya 10. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sekian saja untuk implementasi basic configuration di Cisco. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.